Kenapa ya ada orang yang makin hidupnya ngebut tapi makin habis dirinya, atau malah kalian selalu merasakan drain pada saat kalian mengikuti hidup yang cepat ini? Hai semuanya, selamat datang di Stella Fit Talks. Seperti biasa, aku ingin mengajak kalian untuk ngobrolin tentang kehidupan kalian, mengajak kalian untuk melihat pola-pola di kehidupan kalian lebih dalam, tapi semua ini pembahasannya akan kita bikin jadi lebih santai, lebih kayak ngobrol biasa, biar kita tidak menjadi beban pada saat kita melihat pola-pola di kehidupan kita. Dan buat kalian yang jiwa-jiwa sensitif pun akhirnya lebih bisa memahami tentang diri kalian. Di episode sebelumnya, aku udah ngajak kalian untuk ngobrol tentang kenapa ya orang-orang yang jiwa-jiwa sensitif ini tuh kayak nggak bisa hidup serba cepat. Terus orang-orang yang berjiwa sensitif ini tuh kayak kenapa sih selalu capek? Itu adalah episode sebelumnya. Nah, kalau kalian belum nonton episode sebelumnya, aku sih nyaranin banget kalian untuk nonton dulu video sebelumnya biar nyambung sampai akhirnya ke pembahasan hari ini. Nah, kalau di episode kali ini aku bukan mau ngebahas lagi tentang kenapa ya kita ini jadi lebih gampang capek. Tapi pembahasan kali ini aku ingin mengajak kalian ngobrol itu tentang banyak orang-orang yang jiwa-jiwa sensitif itu kadang suka merasa tertinggal. Karena kalau kita lihat dari video sebelumnya, kan itu udah dijelasin tuh. Memang orang-orang yang berjiwa sensitif itu pasti membutuhkan momen di mana mereka itu ada saatnya untuk jeda dulu. Dan kadang-kadang itu jadi kayak aneh pada saat kita jeda. Nah, tapi saat ini aku akan menyampaikan lagi, akan ngajak kalian ngobrol lagi yang lebih dalam, yaitu sebenarnya pada saat kita atau orang-orang yang berjiwa sensitif lagi jeda atau lagi diem, itu bukan berarti kita ini adalah orang-orang yang males atau kita ini adalah orang-orang yang gak ambisius. Padahal sebenarnya kita atau orang-orang yang berjiwa sensitif itu memiliki sistem hidup yang berbeda dengan sistem di luar. Dan inilah yang akan kita bahas di episode kali ini. Nah, sebelum aku melanjutkan pembahasannya atau obrolan ini dan sebelum kita mendengarkan ceritanya Yuki, aku juga ingin menyampaikan dulu bahwa kita ini hidup di dunia yang serba cepat dan kalian pasti udah sadar itu. Semakin kesini, semakin kayak hidup kita ini cepat banget. Hidup kita ini selalu membuat kita kayak harus mendapatkan hasil sesuatu dan kita terbiasa hidup dengan mencapai target. Dan karena kita ini hidup di sistem yang serba cepat, harus cepat set, harus cepat respon, harus cepat tanggap, harus cepat naik level, harus cepat menghasilkan sesuatu, harus cepat ngejar target, pokoknya serba cepat. Yang dimana pada saat kita lagi lambat, itu tuh menjadi kita itu jadi aneh karena kita berbeda, karena kita dianggap berbeda dari sistem yang serba cepat itu. Padahal sebenarnya hal tersebut bukan suatu keanehan dan bukan berarti kita itu salah. Dan akhirnya dengan kita terbiasa seperti itu membuat kita atau orang-orang yang berjiwa sensitif jadi kayak oh iya benar berarti ada yang salah di kehidupan kita. Tapi semakin berkembangnya kesadaran tiap orang ini, akhirnya orang ini akan selalu mencari jawaban. Ini salahnya di mana? Dan kali ini kita dengar dulu ceritanya dari Yuki, bagaimana pengalaman dia atau selama ini gimana dia merespon dari serba cepatnya di dunia ini. Padahal sebenarnya mungkin dia juga tahu kalau misalnya dia itu nggak bisa selalu harus serba cepat. Mari kita dengarkan cerita dari Yuki. Hai semuanya, aku Yuki. Aku mau ceritain pengalaman aku nih dari pembahasan kelas yang tadi. Jadi, aku tuh baru sadar kenapa aku tuh orangnya tuh tipe yang harus ngeproses beberapa hal tuh termasuknya lumayan lama kali ya. Terus, sedangkan kayak di lingkungan aku tuh kayak serba cepet banget. Kayak aku harus ngikutin pace orang-orang, aku harus yang kayak, oh seharusnya kayak gini, seharusnya kayak gitu. Padahal kayak aku tuh butuh take my time banget gitu. Dan aku baru sadar kalau itu tuh ternyata bikin aku capek banget, banget banget banget. Kayak aku tuh nggak bisa banget disuruh cepet-cepet, aku nggak bisa banget kalau misalkan orang tuh berekspektasi aku bisa langsung gini 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 gini. Dan itu tuh bikin aku sendiri ngerasa kayak aku tuh salah ya, kayak aku emang harusnya kayak gini ya atau kayak gini ya, kayak aku tuh bikin salahnya di mana ya, padahal sebenarnya itu wajar-wajar aja, kayak nggak apa-apa buat aku ngeproses beberapa hal dulu, nggak apa-apa buat aku
take my time dulu, terus yang kayak ngikutin pace aku sendiri, kayak aku butuh berapa lama, aku tinggal ngikutin flow aku aja sebenarnya. Beberapa dan belakangan ini aku ngerasa aku udah mulai bisa kayak gitu, walaupun kadang tuh masih kepikiran, cuman itu bikin aku ngerasa jauh lebih damai aja sih. Nah, kalau pola kayak gini tuh di matriks jiwa tuh artinya apa ya? Coba kita tanyain ke Kak Lavi. Nah, gimana setelah mendengar ceritanya Yuki? Kalian suka ngerasain kayak gitu juga nggak? Kemungkinan besar sih kalian merasakan seperti itu, tapi kalian kayak bingung karena sebenarnya hal tersebut itu tuh ada pola yang tercatat di matriks jiwa kita. Di matriks jiwa, pola seperti itu adalah biasanya muncul di orang-orang yang terbiasa polanya itu memberi tanpa batas atau polanya itu membuka diri atau membuka jalur energi tanpa batas sampai akhirnya energinya tersebut atau energi orang tersebut jadi keluar terus-terusan, terus dia jadi memberi terus-terusan, terus dia jadi nanti ujungnya akan terbiasa dengan pola hero, terus dia juga kayak selalu di mana-mana tuh selalu beradaptasi tanpa memikirkan dirinya sendiri. Itulah yang akhirnya bikin kayak kok jadi capek ya, kok aku ini ngikutin orang, bukannya aku jadi sesuai dengan harapan aku, bukannya aku jadi sesuai mendapatkan target aku, tapi kok jadi kayak ada berontak di dalam diri yang sebenarnya kita juga suka bingung. Kenapa suka bingung? Karena kadang-kadang otak kita ini tuh kalau kurang dikasih informasi itu dia jadi bentrok sama apa rasa yang telah kita rasakan atau dia suka bentrok sama jiwa kita. Tapi untungnya kalau kalian menyadari pola tersebut itu bukan artinya kalian ada kesalahan, tapi itu adalah suatu keberuntungan. Kenapa keberuntungan? Karena kalau kalian mengenali pola itu atau kalian menyadari pola itu, akhirnya kalian akan mencari tahu pola diri kalian sendiri dan akhirnya nanti kalian akan tahu nih, aku harus bagaimana, aku harus menanggapi kehidupan atau keadaan di pola yang serba cepat ini atau di dunia yang serba cepat ini harus bagaimana. Itulah yang aku bilang, makanya kalau kalian merasakan itu atau kalian tiba-tiba menyadari itu, jangan berarti kalian jadi menyalahkan diri kalian, tapi jadilah kalian melihat dari sudut pandang, oh ini adalah keberuntungan aku. Dan aku cuma mau mengingatkan sama kalian, kalau misalnya sistem tanpa jeda itu berarti bukan sebuah kesalahan. Sistem tanpa jeda itu pasti akan bikin kita serba habis. Apapun itu, termasuk energi kita, itu pasti akan habis. Dan pada saat fase seperti ini, itu bukan berarti kita lagi ada di gangguan mental atau di masalah mental, tapi ini berhubungan dengan ritme kehidupan kita yang gak selaras sama ritme di luar. Makanya kalau kalian pada saat di fase ini, kalian jangan cepat-cepat untuk menyalahkan diri kalian. Karena kalau kalian cepat-cepat menyalahkan diri kalian, yang ada itu akan menimbulkan masalah yang lainnya. Dan ini buat orang-orang yang berjiwa sensitif. Orang-orang yang berjiwa sensitif itu bukan cuma terlihat, tapi orang-orang yang berjiwa sensitif juga pasti merasa. Jadi, orang-orang yang berjiwa sensitif itu akan lebih mudah untuk merasakan kalau ada suatu sistem atau dia berada di suatu sistem itu yang berbeda, yang tidak sesuai dengan dirinya. Makanya biasanya orang-orang yang berjiwa sensitif pada saat di fase seperti ini, pada saat dia hidup dengan fase luar atau sistem luar yang menuntut serba cepat, itu pasti akan ada sensor-sensor dari tubuhnya. Jadi tubuhnya kayak ngasih tahu sensornya dulu, karena tubuh itu nggak bohong. Tubuh itu nggak bisa bohong, dia akan memberikan sinyal-sinyal, dia akan memberikan sinyal-sinyal yang akhirnya bikin kayak, bentar, kok ini ada apa ya? Apalagi untuk orang-orang yang berjiwa sensitif, itu selalu mencari tahu hal itu dengan dalam. Dia akan mencari tahu dengan suatu kedalaman yang berbeda dari orang-orang yang lainnya. Nah, pada saat dia diberikan sinyal dari tubuhnya ada sesuatu yang tidak baik, itu pasti mereka akan jeda lagi. Nah, sayangnya proses seperti itu malah dijadikan suatu hal kesalahan atau dianggap suatu hal yang nggak benar. Akhirnya itulah yang bikin orang-orang yang berjiwa sensitif itu akan menjadi looping pola dan dia akan ketarik lagi sama sistem yang di luar. Padahal dia mungkin udah sadar nih, ini ada yang nggak benar nih. Saatnya aku harus jeda dulu nih.
saatnya aku harus diem dulu nih. Tapi karena dia tidak yakin dan dia tidak pede dan dia tidak berani menjadi dirinya sendiri, itu akhirnya membuat dia tertarik lagi sama pola di luar, yang akhirnya dia tanpa sadar mengikuti lagi pergerakan atau sistem yang serba cepat itu. Pada saat dia mengikuti lagi, ujungnya dia diberikan lagi nih sinyal sama tubuh. Wah, ini ada yang nggak bener lagi. Nah, pada saat diberikan lagi sinyal sama tubuh ini, terus dia menyadari sinyal tersebut, terus dia akhirnya diem lagi. Dan akhirnya ujungnya jadi muter-muter di situ terus. Dan makanya banyak banget orang-orang yang berjiwa sensitif itu jadi gampang banget terjebak sama looping pola. Nah, di sini aku juga ingin menyampaikan beberapa solusi praktis yang sebenarnya mungkin ini udah aku lakukan dan ini juga mungkin sama teman-teman aku udah banyak yang melakukan ini. Orang-orang yang berjiwa sensitif dan udah kenal aku dan aku udah sampaikan, pada saat mereka mengalami seperti ini, akhirnya aku menyampaikan ada beberapa poin atau solusi-solusi praktis. Dan ini mungkin bisa kalian coba pada saat kalian bertemu dengan fase tersebut. Solusi yang bisa aku sampaikan, yang pertama itu adalah atur ritme, bukan kecepatan. Jadi, tidak semua harus dijawab dengan cepat. Tidak semua harus direspon dengan cepat. Tidak semua harus bertindak dengan cepat. Pilih dulu mana yang perlu kamu respon, mana yang nggak perlu kamu respon. Itu salah satu cara untuk kita akhirnya tidak gampang terbawa sama sistem luar. Yang kedua itu adalah bikin waktu khusus untuk kamu pulang ke dalam diri. Menurut aku sih nggak perlu lama-lama ya, tapi kayak misalnya mungkin antara 15 sampai 30 menit per hari gitu untuk kalian tahu waktunya kalian diem dulu, kalian pulang dulu ke dalam diri kalian, kalian mengenal diri lagi, kalian mengisi kekosongan di dalam diri kalian, jangan sampai kalian jadi selalu memberi keluar keluar keluar. Yang ketiga, biasakan mulai belajar untuk lebih sadar dengan sinyal-sinyal yang diberikan tubuh atau lebih sadar untuk menerima tanda-tanda awal dari tubuh. Jangan sampai nunggu burnout dulu. Terkadang kita ini terbiasa untuk menunggu burnout dulu, baru tuh kita sadar. Kalau bisa mulai sekarang, kita rubah dulu. Jangan sampai kita tunggu burnout dulu, baru kita sadar. Yang keempat, mulai pisahkan produktif dan selaras. Karena biasanya orang-orang yang berjiwa sensitif, yang dia cari itu bukan produktivitas, tapi yang dia cari itu adalah selaras atau harmonis. Kalian mulai pisahkan dulu nih. Kalau misalnya ada suatu kejadian, ini bisa menjadi produktif atau ini bisa menjadi selaras. Nah, kalau kalian udah mulai bisa memisahkan itu, kemungkinan kalian akan lebih mudah untuk keluar dari jebakan looping pola tersebut. Nah, sekarang aku ingin nanya sama kalian, kalian ini terbiasa di pola yang mana? Kalian masih terbiasa di pola yang terus-terusan terbawa dengan sistem luar, atau kalian sendiri sebenarnya udah mulai sadar bahwa kalian itu termasuk orang-orang yang berjiwa sensitif yang memiliki sistem kalau misalnya semua itu nggak bisa cepet-cepet. Kalian tulis di komentar, nanti kita ngobrol bareng-bareng di komentar. Nah, buat kalian, kalau kalian pengen tahu ini lebih dalam, kalian bisa kunjungi Ruang Lavi. Kalian bisa juga ke websitenya Ruang Lavi, www.ruanglavi.com, yang dimana kalian bisa melihat pola-pola dan bisa mengenal diri kalian, terutama buat kalian yang jiwa sensitif, yang kalian selama ini mencari tahu harus kemana dan harus gimana, mungkin dari konten-kontennya Ruang Lavi akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Dan buat kalian kalau yang suka pembahasan seperti ini tapi lebih fun, lebih santai, lebih Gen Z, lebih chill, kalian bisa kunjungi Selfie Life. Obrolan kita nggak akan berakhir hanya di episode ini. Karena di episode selanjutnya aku akan mengajak kalian untuk ngobrolin tentang kenapa kita sering banget jadi merasa nggak cocok di suatu tempat. Nah, kalau kalian udah menyadari pola seperti ini, biasanya tuh muncul lagi selanjutnya itu adalah pertanyaannya, kenapa ya? Kok sekarang aku jadi lebih milih-milih ke suatu tempat? Kok jadi lebih milih-milih ke suatu lingkungan? Kok jadi lebih milih-milih dan milih-milih terus gitu? Itu akan muncul pada saat kalian mulai menjeda. Nah, itu yang akan kita bahas di episode selanjutnya. Seperti biasa, sebelum aku menyampaikan pesan yang mungkin pesan ini adalah jawaban dari untuk kalian, aku ingin mengajak kalian untuk senang-senang dulu untuk menonton behind the scenes dari episode kali ini. Capek?
panas lagi. Nah, gimana setelah mendengar ceritanya? Takut mati. Nah, di Matrix, aduh, gara-gara itu jadi kayak pengen batuk. Panas. Iya. Nah, gimana setelah kalian nonton behind the scenes-nya? Ada yang dapat sesuatu nggak dari behind the scene-nya? Atau kalian malah happy-happy aja nonton behind the scenes-nya? Aku nggak akan lama-lama, aku akan langsung mengajak kalian untuk tenang, karena aku ingin menyampaikan sebuah pesan yang dimana mungkin ini adalah pesan yang kalian cari atau yang kalian butuhkan selama ini. Sebelum aku menyampaikan pesan, mari kita sama-sama tenang dan sama-sama menarik nafas, lalu buang nafas, biar kita bisa dapat memaknai dari inti pesan tersebut. Pesan yang ingin aku sampaikan adalah hidup lebih pelan bukan berarti kamu kalah. Itu berarti kamu berhenti memaksa diri jadi sesuatu yang bukan kamu. Jiwa yang peka itu tidak perlu dikeraskan. Ia hanya perlu dimengerti. Dan saat kamu mulai mengerti dirimu sendiri, dunia mungkin tetap cepat, tapi kamu tidak lagi terombang-ambing di dalamnya. Sehingga kamu tidak akan selalu merasa kecapean dan kelelahan pada saat menjalani kehidupanmu. Itu aja pesan dan rangkaian episode yang aku sampaikan ke kalian. Kalau kalian mendapatkan inputan atau kalian ingin juga memberikan ide untuk episode-episode selanjutnya, kalian bisa tulis di komentar. Dan kalian jangan lupa subscribe Stella Fit Talks dan nyalakan lonceng biar kalau kita bikin konten atau kita ada informasi di episode selanjutnya, kalian gak akan pernah ketinggalan. Mungkin selama ini pembahasan seperti ini atau obrolan ini adalah yang kalian cari. Jadi jangan lupa subscribe Stella Vitox dan kita ngobrol bersama-sama. Terima kasih semuanya. Bye-bye.